Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, dan urapi juga kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang daunnya tetap hijau. Ulangi. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan menegaskan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi mengandalkan Tuhan berarti orang itu tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, ya, orang lain. Tidak, tapi sungguh-sungguh berharapnya kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, jadi setiap tanaman atau pohon itu butuh air untuk bisa hidup. Nah, kalau pohon itu ada di tepi air, artinya airnya itu sampai ke air, dia mendapatkan ya sumber kehidupan itu. Ya, terus dikatakan apa? Tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya mau panas kek, mau hujan, mau apapun, selama masih ada air, dia tidak akan mati. Daunnya tetap hijau. Ya, di tempat yang lain mungkin yang kekurangan air, daunnya kering. Ya, bahkan banyak yang mati. Tetapi pohon yang ditanam di tepi air ini, yang akarnya itu ke tepi batang air itu, sekalipun panas, sekalipun terik musim kemarau, selama air itu masih ada, dia tetap akan bertahan. Bahkan dikatakan daunnya tetap hijau. Ya, jadi digambarkan tidak akan khawatir tahun kering, ya, musim kemarau. Bahkan dia akan tetap menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Ini gambaran orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan berarti orang yang mengandalkan Tuhan itu nanti wah semuanya baik-baik saja, mulus-mulus saja. Tidak. Ya, tetap saja ada tahun kering juga. Tetapi seperti Alkitab katakan, tidak khawatir.
Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Suplai untuk kehidupannya itu selalu ada dalam Tuhan. Ya, air itu tetap bisa selalu ada dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak akan dipengaruhi oleh keadaan di luar. Ya, mau panas, terik, musim kemarau, musim apapun, selama dia masih ada di tepi air, dia mendapatkan air, dia akan tetap hijau daunnya, dan bahkan dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Yang lain takut, yang lain panik. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap segar, dia tetap kuat, dia tetap berdiri kokoh. Yang lain penuh dengan ketakutan, kekhawatiran hidup, dia tetap menghasilkan buah yang baik, bahkan bisa jadi berkat buat lingkungannya, buat orang-orang di sekitarnya. Ketika yang lain penuh ketakutan, kekhawatiran, ketika yang lain mengalami keputusasaan, kehilangan harapan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia tetap bisa segar, dia tetap bersemangat dengan hidupnya, bahkan dia bisa menghasilkan buah bagi orang lain. Orang-orang di sekitarnya boleh merasakan kehadirannya, boleh merasakan buah-buah melalui kehidupannya, dan biarlah hidup kita demikian, sehingga melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua, apapun kondisimu, entah itu tahun kering, entah itu engkau sedang masa-masa sulit seperti apapun, selama engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapanmu di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan, diberkati engkau. Sehingga engkau tidak akan layu, engkau tidak akan kering, engkau tetap akan bisa segar, engkau tetap penuh dengan damai dan sukacita. Bahkan hidupmu akan tetap menghasilkan buah. Dan buah ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, sekali lagi apapun kondisimu, mari andalkan Tuhan. Mari kita taruh harapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kita punya Tuhan yang selalu menepati apa yang Dia firmankan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah lupa dengan janji-janjinya. Selama kita tetap percaya, apapun keadaan sekeliling kita tidak akan menggoyahkan hidup kita. Selama kita melekat kepada Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita menaruh harapan dalam Tuhan, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kunci menghadapi segala situasi keadaan apapun dalam hidup kami. Ketika kami mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun sekeliling kami kondisi dunia dan zaman ini tidak menentu, sekalipun tahun kering datang, kami mau percaya Tuhan, kami akan tetap seperti pohon yang hijau daunnya, yang tetap menghasilkan buah dalam hidup kami. Kami mau percaya Tuhan, semua datang dari Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati akan hidup kami. Sehingga hidup kami sekalipun di masa sulit, di kondisi dunia yang sulit, kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang selalu sertai kami dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup kami. Jika menyerahkan aktivitas hari ini, mohon berkat tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.